Halo semuanya, Sawadee-krap. Salah satu hal yang aku lihat kalau di perkembangan sosial media ya terkait dengan kasus Brigadir J, ini sepertinya banyak netizen yang berpikir bahwa Ibu Putri ini kemungkinan besar bisa menjadi tersangka yang kelima. Mungkin berhubungan dengan kasusnya secara substansi, ataukah mungkin juga dengan laporan-laporan yang lainnya. Ini juga masuk akal sih, karena kan laporan dari Ibu Putri yang terkait dengan pasal dugaan pelecehan dan juga percobaan pembunuhan kan sudah di SP3-kan, sudah dihentikan penyidikan. Apakah penyidikan tersebut alasannya karena memang yang diduga melakukan itu sudah meninggal dunia, ataukah karena bukti-buktinya kurang kuat? Ini aku juga belum masih mendapatkan kejelasan lebih lanjut. Kalau seandainya ini adalah karena buktinya kurang kuat, ini bisa terjadi tuntutan balik ya. Yang memang bisa melakukan itu adalah pihak dari keluarga Brigadir J, dan kemungkinan juga Ibu Putri bisa terkena pasal dan akan menjadi tersangka juga dalam kasus ini. Tetapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau mengingatkan dulu teman-teman, please jangan lupa subscribe channel YouTube ini, karena baru sekitar 20% aja para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. So it means a lot for me. Oke, lanjut lagi, kita bahas update-nya adalah dari keterangan Ketua Indonesian Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Ada beberapa hal yang menjadi perdebatan masyarakat saat ini. Beliau tuh menyimpulkan begini tentang motif ya, atau motivasi. Ada perselingkuhan 4 persegi, ada dugaan perkosaan, dugaan pelecehan. Kedua hal ini sudah bisa dibantah karena sudah dinyatakan SP3 berhenti. Alasannya apakah karena sudah meninggal tersangkanya ataukah karena kurang bukti? Ini aku masih belum mendapatkan keterangan lebih detail dari Barreskrim. Nanti kita update lebih lengkap ya. Kemudian apakah juga karena ada info yang disampaikan oleh yang keempat ya, motivasinya atau motif, ada info yang disampaikan oleh, disimpan oleh Brigadir J yang bisa meruntuhkan karir seorang Ferdy Sambo. Itu adalah motif yang aku melihat banyak sekali perkembangan di media massa, termasuk juga yang disampaikan oleh Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch. Kemudian yang bisa dilihat dari kasus ini yang sangat nyata adalah hebat banget karena satu orang tersangka, yakni adalah Ferdy Sambo, itu bisa menyeret 31 anggota Polri lainnya dengan level dari jenderal hingga tamtama. Yang ini menunjukkan adalah simbol luar biasa, karena ini adalah urusan pribadi sebenarnya, bukan karena dugaan, ya masih dugaan juga apakah urusan pribadi ataukah juga ada urusan yang berhubungan dengan instansinya. Takutnya ada efek domino yang terbongkar sana-sini. Aku juga melihat beberapa teman-teman juga bilang, sebenarnya apakah Ibu Putri masih selamat atau enggak? Kok susah banget ditemuin? Mungkin aja Anjas, jangan-jangan tercipta pesan di media massa adalah Ibu Putri tidak tersentuh gitu kan ya. Sepertinya dengan alasan psikologi, atau ada sisi yang lain lagi mengatakan sebenarnya Ibu Putri pengen datang, pengen ngomong, pengen berbicara semuanya, tetapi dia pun di dalam tekanan, makanya dia juga meminta perlindungan dari LPSK. Ini juga menjadi salah satu hal. Nah, ngomongin soal LPSK, aku juga baru melihat berita di mana salah satu anggota LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu diberikan kayak amplop tebal gitu. Ada 2 amplop, tingginya adalah 1 cm, tetapi amplop itu dikembalikan ke sang bapak. Nah, dugaannya adalah Ferdy Sambo, itu adalah yang tersebar di media massa. Tetapi which is good, kalau ini adalah benar, LPSK nggak mau menerima uang tersebut, itu adalah hal yang sangat baik sekali. Dan menurut aku, kalau ada orang yang berani main-main dalam kasus ini, pokoknya bahaya banget lah, karena sudah menjadi perhatian nasional gitu. Jangankan uang yang sedikit begitu dengan level mungkin bukan jenderal gitu, yang jenderal aja bisa dinonaktifkan juga gara-gara terlibat kasus ini. Jadi kayaknya terlalu besar resiko yang harus diambil kalau harus terlibat dalam kasus ini. Nah, perlawanan dari loyalis itu menyebar isu-isu negatif, itu sudah aku sampaikan di video sebelumnya. Ini juga menjadi tantangan yang cukup berat saat ini, karena selain dari anggota tim sus juga yang keselamatannya boleh dibilang adalah cukup terancam, dibuktikan dengan adanya anggota Polri ya, Brimob, yang menjaga pada saat mereka melakukan pemeriksaan ke Sambo dan juga saksi yang lainnya. Terus juga teman-teman ada satu hal yang harus kita tahu ya, seperti aku sebutkan di video sebelumnya, bahwa Sambo itu kan memang tugasnya sebagai seorang polisi yang mengawasi polisi. Jadi dia tahu daftar-daftar nama-nama polisi-polisi yang mungkin dugaannya melanggar hal-hal tertentu, baik itu kode etik ataupun juga pidana. Ini adalah bisa menjadi salah satu senjata yang dinilai oleh Sugeng Teguh Santoso. Kita harus fokus ke kasusnya Sambo dulu aja. Jadi kalau ada kasus kayak, aku banyak banget baca komentar di sini, KM 50
303, perjudian, ini itu. Well, maksudnya kita fokus satu dulu ini aja. Kalau kita AW-AW gitu ya, tim susnya kita libatkan dengan yang kasus-kasus yang dugaan mereka miliki juga, nanti semuanya nggak ada yang kelar gitu. Jadi satu dulu fokus teman-teman. Karena ini juga sudah akan tahap-tahap mendekati persidangan ya. Karena sekarang kan tahapannya di kejaksaan seharusnya. Kalau sudah lengkap semua berkasnya, alat buktinya, itu akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kalau kejaksaan mengatakan sudah oke, antara tersangka dan juga alat bukti sudah berkesesuaian, akan lanjut ke persidangan. Itu menurut aku yang harus kita kawal dulu satu persatu. I know it's not perfect, tapi ya kita coba maksimumkan dulu aja deh apa yang bisa kita lakukan. Nah, apakah kita harus percaya dengan tim sus? Harus percaya, karena kita udah nggak punya pilihan lagi. Itu adalah menurut Sugeng Teguh Santoso. Aku setuju dengan alasan yang tadi. Nah, ini sama, menurutnya adalah sama seperti kerja mafia si Ferdy Sambo ini. Maksudnya sistematis dan juga mafia. Ya, mafia kan melakukan tindakan-tindakan pidana yang kita tahu juga. Pembunuhan ke Brigadir J itu juga termasukkan tindakan pidana, dan 31 orang yang terlibat dalam kasus ini secara tidak langsung begitu kan dugaannya, itu juga dari berbagai level jabatan, dari levelnya ada yang dari Bareskrim, terus juga dari Polda ya, terus juga dari Polres, level jenderal sampai tamtama, itu kan sangat sistematis, terstruktur sekali, yang menandakan adalah jangan-jangan nih mereka si Sambo ini sudah terbiasa melakukan tindakan-tindakan pidana yang melawan hukum karena dia sadar dia punya power yang kuat, dia pede bisa mengontrol semuanya. Tetapi di zaman era digital seperti saat ini agak sulit ya, era-era bagaimana sosial media berperan penting, karena nggak bisa menutup mata kenapa kasus ini juga menjadi besar. Ya, ada peran sosial media, misalnya adalah dengan keluarga Brigadir J yang mengupload foto-foto tubuh dari jenazah, kemudian dengan data-data, itu kan juga ngebuat masyarakat Indonesia, loh kok begini nih polisi kita, kok ada perbuatan yang sama sekali tidak wajar dan janggal. Ternyata kan beneran sudah ada 4 tersangka. Awalnya kan dikatakan ini semua nggak ada yang janggal ya. Aku tahu lah kalian selalu menyebutkan nama Pak Benny Mamoto, Anjas. Pak Benny Mamoto itu katanya termasuk orang yang harusnya bertanggung jawab dengan penyebaran berita bohong ini. Well, secara pribadi aku harus mengakui memang benar ada kesalahan yang dilakukan oleh Pak Benny Mamoto. Tetapi seperti aku kutip keterangan dari Pak Mahfud MD di channelnya Om Deddy juga mengatakan, jangan salah, Pak Benny Mamoto itu juga salah satu orang yang mensupport data-data untuk menyampaikan laporan-laporan ke Pak Mahfud MD, yang notabene kita setuju lah Pak Mahfud MD orang yang berperan penting juga dalam kasus ini. Kalau ada kesalahan di awal saja, yang notabene itu bukan hanya Pak Benny Mamoto ya, ada banyak, semuanya itu melakukan kesalahan, dan menurut aku itu adalah salah satu efek psikologi ya, hierarki, karena kan dikatakan oleh Pak Mahfud MD, Ferdy Sambo itu sempat menangis menemui beberapa orang. Nah, mungkin karena Pak Benny Mamoto adalah seorang jenderal juga teman-teman ya, sudah purnawirawan, dan manusia nggak ada yang sempurna, dan aku juga yakin di bagian awal itu sebenarnya Pak Benny mulai, aku juga mengkritisi beberapa kali kan pada saat beliau mengatakan hal-hal seperti itu ya, misalnya ya bisa aja bahwa si Brigadir J nembak 7 kali nggak ada yang kena karena dia stres, karena dia panik dan sebagainya. Aku kritisi semua video tentang statement-statement beliau di awal, karena menurut aku tugasnya Kompolnas harusnya kan memberikan apa ya, reaksi, harus ditanyakan klarifikasi terlebih dulu. Nah, aku menangkap bahwa di minggu pertama lah itu memang banyak kesalahan, tetapi kalau aku cek jejak digital sekarang ini sudah kembali on the track lagi. Semua data-data juga dibenarkan lagi, which is I give to you, up to you, itu adalah personal judgment. Menurut aku Pak Benny Mamoto kalau dibilang salah 100%, aku nggak setuju. Tetapi memang ada beberapa kesalahan, yaitu harus diklarifikasi. Dan aku juga lihat tayangannya di Rossi kan, kalian juga nanya aja, bahas dong. Katanya ada dugaan bahwa Pak Benny Mamoto juga mendapatkan uang, kok belum ada bukti yang mengarah ke sana, ya nanti akan dibuktikan aja kalau memang ada unsur-unsur seperti itu, kita lihat nanti. Kan dari LPSK juga sudah mengatakan timnya juga sempat mendapatkan amplop tapi dikembalikan. Tetapi kan nggak tahu amplop itu isinya apa, apakah kertas ataukah uang, we don't know. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita bahas sekarang adalah mengenai Satgasus ya. Satgas khusus ini pimpinannya juga oleh Pak Ferdy Sambo. Sugeng Teguh Santoso di sini juga mengatakan tentang Satgasus itu sebenarnya fungsinya sebagai apa sih? Jadi
Jadi lembaga ini tuh khusus untuk menangani kasus-kasus spesial dan juga mewah kayak kasus narkoba, TPPU, korupsi dan juga IT. Di sini tuh uangnya gede banget kita akui, dan bahkan ada mereka punya kewenangan gitu ya, mengambil kasus misalnya terjadi korupsi di provinsi mana, dia bisa mengambil alih semuanya gitu dengan Satgasus ini. Tapi permasalahan adalah tidak ada pertanggungjawabannya. Coba dibuktikan deh pertanggungjawabannya. Mana kasus-kasus korupsi atau kasus lain yang besar gitu yang dipublikasikan di media massa, dan dugaannya di sini adalah ladang mereka untuk mencari duit. Makanya Satgasus ini pun juga sudah dibubarkan ya oleh Kapolri, tapi harusnya tidak sekedar dibubarkan. Kalau menurut aku harus diaudit. Kalau memang ada orang-orang terlibat, ya harus dong dilakukan pemeriksaan. Karena kalau dia juga mengatakan begini, Satgasus ini kayak polisi kelas satunya di Indonesia. Jadi kayak ada under pressure orang-orang atau polisi ya tepatnya yang tidak termasuk ke dalam Satgasus itu kayaknya dikategorikan polisi kelas 2 begitu. Ini ada nggak fair juga menurut aku. Harusnya kan bukan jabatan tapi kemampuan untuk menjadikan seseorang itu lebih tinggi atau tidak dalam hal bidang di kepolisian ya. Terus juga dari orang-orang yang terlibat dalam kasus ini secara tidak langsung ataupun juga langsung, itu ternyata banyak juga yang merupakan bagian anggota Satgasus. Itu juga menjadi alasan aku lihat bahwa Kapolri membubarkan lembaga ini. Kemudian juga oknum-oknum polisi itu korbankan orang kecil katanya sudah biasa. Ini Sugeng Teguh Santoso statement. Agak sedih kalau ini adalah benar, tetapi aku dengan melihat fakta Baradae adalah yang dikorbankan, aku nggak bisa membantah itu adalah yang kita lihat di awal kasus ini. Baradae adalah yang dikorbankan, dan dia bahkan dengan rela mengakui pertama kali, padahal setelah kesini-sini kita baru tahu, oh ternyata bukan cuma Baradae, ada 3 tersangka lainnya, Brigadir RR, terus juga warga sipil, si Pak Kuat itu ya, KM ya inisialnya, dan juga FS atau Ferdi Sambo. Itu kan ternyata baru diketahui setelah ini viral, setelah terjadi perdebatan sana dan sini. Dan dari situ juga kita bisa melihat bahwa Barada kan level terendah dalam jabatan ini, yang di kasus ini, itu juga menunjukkan bahwa ya kalau level jabatan rendah itu memang sudah siap harus dikorbankan. Apa kabar dengan orang-orang kecil yang mungkin aja bukan termasuk anggota kepolisian, sesama anggota kepolisian aja mereka bisa melakukan hal yang seperti itu. Apa kabar kalau dengan orang-orang kecil biasa? Ini yang dikritisi juga oleh Sugeng Teguh Santoso. Kemudian pasal 52 KUHP tentang tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri, hukumannya bisa ditambah sepertiganya. Ini aku bisa menangkap bahwa beliau ini sebenarnya pengen memberikan pesan gitu ya, bahwa nanti siapapun yang terkena pasal pidana dari 31 anggota Polri pun, ataupun juga dengan 4 tersangka yang termasuk kategori asisten pegawai negeri ataupun juga pejabat, itu harusnya tambahan hukumannya adalah sepertiga dari hukumannya. Misalnya kalau hukumannya adalah 10 tahun, ya ditambahkan sepertiganya gitu. Jadi 13 tahun setengah gitu kurang lebih. Nah, apalagi dengan hal-hal yang sudah kita ketahui tentang hal merusak TKP, menghilangkan barang bukti, dan membuat cerita bohong, itu adalah jelas-jelas adalah tindakan pidana. Kembali lagi ke awal video tadi, apakah Ibu Putri akan menjadi tersangka juga dalam kasus ini? Kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Sepertinya juga banyak masyarakat yang geram gitu dengan Ibu Putri. Kenapa sih kok tidak mau kooperatif ditemui? Ada 2 kemungkinan, apakah beneran karena tekanan psikologis, ataukah kedua karena sedang menanti skenario berikutnya lagi, atau sebenarnya juga Ibu Putri ada yang menahannya. Ibu Putri sebenarnya pengen keluar, tetapi ada dugaan jangan-jangan dia beneran terancam juga. Nah, ini kayak menjadi hal sedang menjadi perdebatan di masyarakat juga, teman-teman. I think that's all yang bisa aku update. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Please subscribe channel YouTube ini. Kabun keras semuanya. Bye.